Misalnya kebun kita pakai 60 ya, kemudian 40 misalnya. Kemudian hutan kita pakai 50 50. Yang kita pakai tambahkan komposisi 70. Kelihatan ya berapa jumlahnya? Total semuanya 100 ya. Kelihatan ini. Oke. Nah, ketika nanti akan ketahuan ketika Mahfud bicara di Shannon Linder, Mendinik atau di Margalab ya. Nah, ketika teman-teman sudah memasukkan data, ini kan hanya sebatas contoh ya. Aplikasinya kan sebagai contoh. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan sendiri bagaimana cara pengisiannya. Tapi yang pasti pengisiannya seperti ini. Jadi nanti silakan klik row atribut, kolom atribut, nanti baru nanti silakan bisa diedit ya. Di name ini nanti spesiesnya ke bawah, nanti spesiesnya Anda menemukan 100 ya silakan ditulis sampai ke bawah nanti spesiesnya berapa, kemudian ditemukan di mana. Misalnya di sini hanya lokasi penelitian teman-teman hanya satu, misalnya di mana, misalnya di kebun ya, atau di kebun raya ya sudah kebun raya. Kemudian di SP1 ada berapa, 2 berapa, 3 sampai berapa, seperti itu. Kita akan hanya sebatas contoh kita membandingkan spesies itu di 4 lokasi ya. Ada sawah, kebun, hutan, ladang, di mana kita ketahui yang berbeda hanya tingkat kemerataan ya, yang berbeda hanya tingkat kemerataan. Sedangkan jumlah individu, jumlah total individu yang ditemukan itu sama 100 semua, hanya kemerataan sebarannya yang berbeda. Ketika di sawah itu SP1 99, SP2 51, begitu juga seterusnya. Nah, setelah dari ini apakah langsung bisa dianalisis ya, maka teman-teman harus di blok dulu ya, data yang teman-teman tulis ya, yang paling mudah nanti silakan ditekan di pojok kiri di atasnya tipe ya, di atasnya tipe ya, maka nanti semua akan ke blok semua, itu yang aman ya. Setelah itu teman-teman masuk ke diversity, kemudian situ diversity index ya. Nah, maka nanti akan keluar. Bisa dilihat hasilnya? Bisa, Pak. Ya. Di sawah ada taksanya ada 2, kebun 2, hutan 2, ladang 2. Jumlah individunya semuanya sama ya. Jumlah individunya semuanya sama. Kemudian dominan. Apa sih artinya ini apa? Ya, ada yang bisa menjelaskan? Masing-masing patokannya ada 4 ya. Dominansi, indeks Simpson, Shannon Winner, Venice, sama Mendinik sama Margalab, sesuai yang di materi. Nilai dominansi 0,98 itu di sawah, sedangkan di kebun itu 0,52, di hutan 0,5, di ladang 0,58. Ada yang menjelaskan maksudnya? Mungkin apa Pak, dominansi spesies keberadaan di sawah itu menggunakan indeks 1 mungkin di sawah 0,9, jadi lebih banyak daripada di kebun, lebih banyak daripada di hutan, mungkin gitu. Kalau lebih baik artinya apa? Bisa dijabarkan? Mungkin lebih banyak gitu ya, lebih kelihatan gitu. Lebih kelihatan. Oke. Ada pendapat yang lain dari Mas Iksan, selain dari Mas Iksan? Kira-kira ketika 0,98 itu lebih tinggi, berarti lebih baikkah dari sisi keanekaragaman? Iya, Pak. Iya. Oke. Ada pendapat yang lain? Mbak Nita mungkin? Sama, Pak, dengan Mas Ihsan. Sama. Oke.
Ya, apa arti dominansi? Ya, kita katakan tuh kan jumlah individunya sama, dua semuanya sama. Ya, kemudian jumlah spesies yang jumlah spesiesnya sama. Di situ ada dua, di 4 lokasi ada dua semua. Sedangkan jumlah individu total itu semua sama 100. Kenapa kok memiliki nilai dominansi yang berbeda di antara keempatnya? Apa yang mempengaruhi? Maka kita lihat komposisi tadi, komposisi awal, ya. Di mana komposisi awal tadi, di mana sawah tadi ada 99, satu. Komposisinya sudah berbeda. Kita katakan sudah berbeda. Komposisi yang berbeda atau tingkat kemerataan yang berbeda nanti akan menghasilkan nilai yang berbeda. Meskipun jumlahnya sama, jumlah totalnya sama. Kita bisa melihat nilai dari dominansi atau dari yang lain. Ketika kita berbicara keanekaragaman, ya, adanya suatu dominan, ya, adanya suatu dominansi dalam suatu populasi atau dalam suatu komunitas, nanti akan mempengaruhi organisme yang lain. Ibaratnya seperti ini. Ketika kita berbicara keanekaragaman, di mana keanekaragaman itu adalah artinya bagaimana di situ ada keberagaman, hanya jenis atau banyaknya jumlah, ya, jenis dan jumlah, kita katakan jenis dan jumlah individu yang ada dalam satu komunitas tadi. Ketika kita berbicara keberagaman, ya, maka tadi dalam berbicara indeks, ya, maka nanti akan berpengaruh terhadap nilai kemerataan. Misal lagi spesies A dan spesies B jauh, di A dan spesies 1 tadi nilainya 99, jumlahnya 99 individu, sedangkan yang spesies kedua cuma satu, ya, selisihnya sampai 98, ya, selisihnya ringnya seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara hanya keanekaragaman tanpa indeks, tanpa nilai, tanpa perhitungan, itu tidak ada masalah, tidak berpengaruh. Anda hanya mengetahui, oh, di sawah itu yang ditemukan hanya ada 2 spesies, selesai. Jumlah masing-masing spesies A itu kita menemukan sebanyak 99 individu, sedangkan di spesies kedua kita hanya mendapatkan 1 individu di sawah tadi, hanya ada 2. Kalau kita berbicara, kita bandingkan, ya, keanekaragaman hanya berdasarkan individu atau jumlah spesies, maka sawah, kebun, hutan, dan ladang itu keanekaragamannya sama. Kalau kita hanya berbicara keanekaragaman tanpa berbicara indeks nilai, ya, tidak ada hitungan sama sekali. Anda hanya mengetahui, oh, di sawah cuma ada 2 spesies, kebun ada 2 spesies, hutan ada spesies, 2 spesies, ladang ada 2 spesies, selesai, sama. Semuanya 2 sama. Tetapi ketika kita berbicara indeks nilai, maka ada pengaruh tadi, dipengaruhi oleh nilai kemerataan. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya suatu dominan, ya, nilai dominansi dalam suatu spesies. Ya, adanya suatu dominansi dalam nilai suatu spesies, maka nanti akan berpengaruh. Apakah 0,98 itu baik untuk keanekaragaman? Ya. Tadi teman-teman mengatakan baik, ya, baik. Ya. Maka ketika berbicara indeks keanekaragaman, nilai, kita indeks itu nilai, ya. Di indeks keanekaragaman, adanya suatu dominansi itu akan menurunkan nilai keanekaragaman. Anda bisa melihatnya dari mana? Dominansi itu kaitannya dengan Shannon Wiener yang H. Dari situ Anda bisa melihat perbedaan nilainya. Oh, ketika nilainya dominansi itu di dominansi 0,98, Shannon Wiener-nya itu paling rendah sendiri. Jadi nilai dominansinya paling tinggi, tapi nilai H aksennya, indeks keanekaragaman Shannon Wiener itu paling rendah sendiri dibandingkan dengan yang lainnya. Anda bisa ngecek satu-satu. Ya. Ketika dominansinya kebun 0,52, itu H aksennya 0,67. Ketika hutan, ya, 0,5, yang paling rendah sendiri dominansinya, tapi memiliki H aksen paling tinggi sendiri dibandingkan dengan yang lainnya. Begitu dengan di ladang. Oh, berarti artinya apa? Kalau seperti ini kita bisa melihat, oh, adanya kebalikan, berbalik nilai. Ketika dominansi tinggi, maka keanekaragamannya itu rendah. Nah, ketika kita berbicara Shannon Wiener, ya, kita masih berbicara Shannon Wiener. Oh, berarti
dominasi itu akan mempengaruhi nilai keanekaragaman di hak aksennya, di indeksnya. Karena apa? Ketika kita berbicara indeks, maka tidak ada ya, tidak diperbolehkan ya, tidak dianjurkan dalam artian itu adanya suatu dominasi. Maka kita katakan tadi, hak aksen Shannon-Wiener itu akan dipengaruhi oleh nilai kemerataan. Kemerataannya bisa dilihat dari mana? Teman-teman bisa melihat jumlah spesies yang teman-teman masukkan tadi katanya. Di sawah itu sudah jelas sekali, kemerataannya tidak sama, tidak timpang sekali. Hanya 99 dan 1. Selisihnya sangat jauh sekali. Oh, berarti spesies 1 itu mendominasi di sawah. Berbeda dengan di hutan. Ya, di hutan itu sama. Kita katakan seperti itu. Oh, 50-50. Oh, berarti ada keseimbangan. Ya. Sehingga apa? Oh, nilainya dominasinya paling rendah. Tetapi segi keanekaragaman hak aksennya, indeksnya paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Ini yang bisa kita lihat. Jadi ketika kita berbicara Shannon-Wiener, ya Shannon-Wiener, maka nilai indeks itu akan dipengaruhi adanya dominasi dengan adanya indeks Simpson, ya kemerataan atau kemelimpahan atau nilai evenness-nya. Ya, Anda bisa melihat. Ini kita katakan, oh, dominasi yang tinggi itu akan menurunkan nilai keanekaragaman. Jelas, oh sudah bisa terbukti di sini. Kemudian yang kedua, Simpson itu apa? Simpson itu apa? Kemerataan, ya, kemerataan. Ya. Ringnya adalah 1. Semakin mendekati 1, maka tingkat kemerataannya semakin bagus. Ya, semakin mendekati 1, tingkat kemerataannya semakin bagus. Nah, dari situ kita bisa melihat mana nilai yang semakin mendekati 1. Oh, di hutan 0,5 paling tinggi ya dibandingkan dengan yang lainnya. Karena apa? Dilihat dari komposisi tadi. Oh, ada 50-50. Oh, betul berarti. Nilai Simpson-nya itu paling bagus. Jadi semakin mendekati 1 itu semakin bagus. Kemerataannya bagus. Jadi tidak ada yang mendominasi ya. Kita bisa melihat perbandingan tadi yang antara 60-40 dengan 70-30. Nah, 60-40 itu lebih bagus dibandingkan 70-30. Ya. Selisihnya sedikit, tetapi nilai kemerataannya, ya kita nggak bisa mengatakan ketika nanti di lapang itu harus selalu menemukan, oh harus stabil, harus semuanya sama. Dalam artian jumlah spesies 1 dengan yang kedua itu, yang 1 kita menemukan 10, yang 2 harus 10. Nggak bisa seperti itu. Ya. Atau lebih sedikit, tapi setidaknya satu dengan yang lainnya, ya jumlah spesies satu dengan yang lainnya itu tidak memiliki ring yang cukup tinggi sekali, ya, atau tidak memiliki perbedaan ya, yang sangat jauh sekali, rentabilitasnya yang jauh sekali, sehingga itu nanti akan berpengaruh terhadap nilai indeks dari sebuah keanekaragaman. Ini yang bisa kita lihat. Jadi, oh dari sini ini kita bisa menilai atau mengartikan ya. Nilai 0,5 itu menandakan tingkat kemerataan di hutan itu lebih bagus dengan lainnya. Karena dilihat tadi komposisinya. Ini yang bisa kita lihat. Sehingga dominasinya rendah, maka akan berbanding terbalik di mana nilai kemerataannya itu akan semakin tinggi, nilai hak aksennya juga akan semakin tinggi. Ini yang bisa kita lihat. Oke, setelah di evenness ya, di evenness kita lihat juga evenness sama Simpson itu sama. Dalam artian sama itu ring nilainya itu semakin mendekati 1 itu semakin bagus. Untuk apa? Untuk ya tadi untuk di Simpson-nya, untuk di Shannon-Wiener-nya. Sedangkan untuk dominasinya akan paling rendah sendiri. Ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan sebenarnya di hutan keanekaragaman tinggi diikuti oleh kelimpahan tinggi, kemerataan tinggi, dominasi rendah. Itu sudah. Itu ketika berbicara di Shannon-Wiener. Di situ. Ketika ada dominasi, maka Shannon-Wiener-nya rendah, ya, Simpson-nya akan rendah, atau evenness-nya akan rendah. Jadi nilainya berbalik semua. Dominasi tinggi, keanekaragaman rendah, kelimpahan rendah, kemerataan rendah. Dominasi rendah, keanekaragaman tinggi, kelimpahan tinggi, kemerataan tinggi. Hanya baca
Tapi ya tadi kita katakan nilai ring harus sama, nah itu nggak bisa, karena ketika di alam itu ya semuanya punya effort value-nya masing-masing ya. Jadi teman-teman ke lapang sendiri ngamati, kemudian ada besoknya ngamati dengan 2 orang, maka secara tidak langsung yang 2 orang ini punya potensi untuk mendapatkan data ketika secara visual kontrol ya, secara pengamatan langsung itu lebih banyak dibandingkan teman-teman sendiri. Jadi ada nilai effort value-nya yang berbeda. Ini bisa kita lihat. Nah, kemudian di situ kita mengatakan ada analisis lagi, ada Mann-Hinnick, ada Margalef. Kita katakan tadi ya, kalau Mann-Hinnick, Margalef meskipun rumusnya berbeda, ya, sigma ya, hanya rumusnya berbeda, ya. Ln S sama akar N, ya. Ln S kalau Margalef itu ln S, kalau Mann-Hinnick itu akar N, ya. Hanya bedanya di situ. S-1 ya, ln S ya, atau Mann-Hinnick itu akar N-nya. Nah, kok nilainya sama semua? Ya. Sawah 0,2, Margalefnya 0,21, di hutan sama, di kebun sama, di ladang sama. Seperti yang saya katakan tadi. Mann-Hinnick, Margalef itu hanya melihat kekayaan. Semakin banyak jumlahnya, semakin banyak jenisnya, itu semakin baik. Tanpa memperhitungkan nilai kemerataan atau kelimpahan. Beda dengan Shannon Wheeler. Shannon Wheeler itu masih melihat nilai kemerataan. Jadi menurut Margalef itu hanya kekayaan. Kaya itu kan jumlah, ya. Karena namanya kaya itu kan banyak jumlah, jumlahnya banyak, ya. Tanpa memperhitungkan ini terserta atau enggak, itu enggak dilihat seperti itu. Inilah bedanya ketika teman-teman berbicara Margalef atau Mann-Hinnick. Ya, ketika berbicara Margalef atau Mann-Hinnick. Nah, kapan kita menggunakan Margalef atau Mann-Hinnick? Ya, kan sama saja ya. Ketika kita teman-teman ada pertanyaan kapan saya harus menggunakan Margalef atau Mann-Hinnick, kita katakan ketika berbicara seperti itu, maka secara tidak langsung teman-teman bisa memilih salah satu. Tidak acuan, ini harus Mann-Hinnick, ini harus Margalef. Ya. Tetapi ketika Shannon Wheeler keanekaragaman itu harus bukan harus ya. Secara umum itu adalah dengan menggunakan Shannon Wheeler. Ketika di Indonesia pada umumnya, ya aksennya adalah Shannon Wheeler. Ya. Seperti dengan kekayaan, ya itu lebih mengarah ketika familiar, kita katakan lebih familiar itu dengan menggunakan ya, bukan Mann-Hinnick. Mann-Hinnick adalah analisis yang lain, kita katakan analisis yang lain. Ketika nanti teman-teman Mann-Hinnick ya boleh saja, boleh ya, tidak ada harus ini, pokoknya kalau ini harus Margalef, kalau ini harus Mann-Hinnick, enggak ya. Jadi pilih saja. Yang penting ketika teman-teman kekayaan, ya, berarti boleh milih salah satu. Anda mau menggunakan Margalef atau menggunakan Mann-Hinnick ya. Tapi ketika berbicara indeks keanekaragaman, maka teman-teman menggunakan Shannon Wheeler ya, aksennya Shannon Wheeler seperti itu. Kita lihat ya. Sama halnya dengan program analisis, kita katakan seperti itu. Ketika dianalisis ya, teman-teman bisa melihat ya, ada beberapa software yang biasa digunakan. Teman-teman nanti di statistik ya, mungkin kita itu familiar SPSS, tapi ketika di UIN itu SPSS lebih familiar gitu. Ya sama seperti di analisis di ekologi, kita lebih familiar dengan menggunakan program PAS, tapi ada beberapa teman itu menggunakan program analisis R ya. R itu ya seperti teman-teman TI itu dengan pengkodingan ya, program pemrograman ya, analisis R itu kampus sebelah. Nah ya ada nilai tersendiri ya. Jadi itu yang bisa dilihat. Jadi analisis itu adalah hanya sebagai alat ya untuk menjawab tujuan dari apa yang teman-teman lakukan ya. Tujuannya dari teman-teman lakukan apa? Anda mau menganalisis seperti apa? Misalnya tujuan saja adalah untuk mengetahui keanekaragaman spesies hewan yang ada di kebun raya misalnya seperti itu ya. Maka nanti pasti akan ada pertanyaan ulang, keanekaragamannya seperti apa yang teman-teman ketahui.
keanekaragaman dalam hal jenis dan jumlahnya saja, atau keanekaragaman nanti yang akan teman-teman itu dapat melalui indeks. Itu harus diperjelas. Ya. Kalau nanti berbicara keanekaragaman, ya, maka nanti sebenarnya lebih condong ke topiknya. Misalnya teman-teman topiknya adalah keanekaragaman hewan atau keanekaragaman burung di Kodam Merak. Itu sebenarnya larinya nanti ke indeks. Ya. Tapi kalau teman-teman nanti hanya pengen mengetahui jenis dan jumlah, sebenarnya lebih cocoknya adalah teman-teman inventarisasi. Ya. Burung ketika inventarisasi berarti Anda hanya mengetahui jenisnya, jumlahnya selesai tanpa menghitung indeks. Kalau inventarisasi itu ya kita menginventaris kondisinya berapa, ya, barangnya berapa, jumlahnya berapa, ada apa, ya, ada apa saja barangnya, jumlahnya berapa, selesai. Itu inventaris. Tidak nanti analisis ini ada perlu perbaikan atau tidak, nggak perlu seperti itu. Ketika kita berbicara keanekaragaman, maka butuh. Ya, nanti mengarah ke indeks seperti itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan terkait analisis seperti ini. Ya, yang pasti tahu penggunaan program, saja tadi. Ya, teman-teman harus tidak hanya sekedar tahu analisis programnya, tahu menghitung secara manual. Ya, ketika menghitung secara manual itu ya silakan teman-teman pelajari di materi, ya, itu ada nilai semuanya. Tinggal teman-teman cross check bener nilai seperti ini dari mana, ya, siapkan kalkulator atau HP-nya teman-teman, silakan disiapkan, cek nilai-nilai benar atau tidak. Hanya sebatas setidaknya kita bisa mengartikan nilai yang didapat, ya, nilai yang didapat itu punya makna, ya, punya arti. Apa artinya? Itu harus teman-teman bisa mempresentasikan, ya, atau mengartikan atau menilai, ya, menjelaskan dari apa yang sudah teman-teman hitung. Jadi bukan sekedar 0,98, 0,52, 0,5. Nah, apa nilainya? 0,98 itu apa? 0,52 itu apa? Dari dominasi apa yang bisa teman-teman jelaskan? Ketika nilai muncul selesai enggak? Tapi mampu mengartikan munculnya nilai itu nanti seperti apa. Oke, ada yang ditanyakan? Mau silakan. Izin ya. Izin ya. Bertanya. Di tugas kan itu Pak, di PPT udah dijelaskan bahwasanya tugasnya itu analisis menggunakan masing-masing. Nah, terus saya lihat bahwasanya kayaknya agak sulit dimengerti terkait rumusnya, mana kayak itu kurang lebih di PI atau NI sama dengan NI per N itu maksudnya apa gitu Pak? Mungkin bisa dijelasin Pak, kalau dihitung secara manual gitu Pak. Kalau ini kelihatan, materi saya kelihatan? Belum. Kelihatan Pak, Kelihatan Pak. Oke, ya, ini adalah Shannon Winner ya, PI. N itu apa sih? Kalau teman-teman tahu dari sini, N itu apa? N itu jumlah spesies, jumlah, iya spesies. Enggak jumlah spesies, jumlah berapa banyak, misalnya kayak belalang, spesies belalang berapa banyak gitu. Kalau PI-nya? Nah, PI nggak ngerti Pak. Nilainya per 100-nya gitu Pak, mungkin per 100-nya. Mungkin per 100 gitu. Misalnya kayak ada 99 per 100-nya, berarti ada. Itu adalah sebuah istilah ya, jumlah individu. Ya, jumlah individu ini, jumlah spesies A dibagi jumlah total. Ya. Maka tadi 0,99 itu dari mana? Nah, teman-teman ketika tahu, ternyata 0,99 itu dibagi berapa? Nah, itu adalah PI. Ya. Kemudian len PI itu dari mana ya? Teman-teman, len itu kan apa ya?
Di kalkulator kan ada semacam algoritma lah ya. Jadi untuk menghitung ya. Jadi hasil teman-teman PI itu lengkap. Itu nanti muncul secara manual. Kalau teman-teman pahami itu malah saya minta tolong diproses. Ini nilai ini sudah benar atau tidak? Ya, sudah benar atau tidak? Nah, teman-teman bisa menghitung, mempraktekkan. Nah, karena saya kira semua ya. Beda mungkin tahun di 2000-an ya benar-benar mau menghitung lem itu harus bawa kalkulator yang besar itu kan, yang besar itu. Maka bisa tahu ya. Nah, dari situ tinggal dilihat ya. Maka tadi ada PI dan PI. Istilahnya sebatas itu ya. Jadi PI itu dibagi dari jumlah spesies A ya, itu dibagi jumlah total. Itu nilai PI. Dilengkan ya sudah lem ya. Teman-teman mengetik di kalkulatornya seperti itu. Ya, sama seperti dengan yang atas ketika di Margalep atau di Mendinik ya. Akar N misalnya, ya sudah, N itu apa? N itu jumlah total dari spesies ya. Tinggal dibagi saja seperti ini ya. 3 per akar 3 ya. 6 per akar 15. Itu adalah sebenarnya sama, dalam artian lebih mengarah kepada kekayaan. Tapi beda dengan Shannon Wiener. Ketika di Shannon Wiener nanti lebih mengarah tingkat ya tadi kemerataan, kemudian kelimpahan itu akan berpengaruh terhadap indeks Shannon Wiener seperti itu. Tidak hanya sekedar banyaknya individu ya, kemudian jumlah atau jenisnya nggak sekedar itu, tapi dilihat bagaimana komposisinya. Karena ketika kita berbicara keanekaragaman ya komposisi itu menjadi sangat penting. Sangat penting. Ini yang bisa ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi atau ada feedback dari Mas Sam? Ya. Mari silakan dicek ya, dicek. Kalkulatornya dipakai, dicek. Oh, gimana 99? Oh, 99 itu artinya PI itu seperti itu. Kalau nanti bukan dipakai ya memang manual itu ya lama kelamaan itu akan karena kan beruntun ya. Misalnya seperti ini kan SP-nya cuma 2 ya, mohon maaf, ini kan SP-nya cuma 2. Anda bisa membandingkan kalau nanti SP-nya ada 10 misalnya, Anda kan pasti menghitung satu-satu sebanyak 20. Beda nanti dengan menggunakan program. Anda hanya masukkan ke komputer, selesai, sudah. Atau dengan Excel ya kamu selesai. Tapi kalaupun di Excel Anda akan menghitung beberapa kali. Ketika nanti Anda mau menghitung dominasi, Anda mau menghitung Margalef, Anda mau menghitung Shannon Wiener, Anda akan bekerja 3 kali. Ketika dengan menggunakan program Anda sekali, yes. Ketika nanti di tugas akhir misalnya, Anda tidak akan memasukkan manualnya, tidak memasukkan, ya hanya data mentah. Yang Anda masukkan ya cuma nilai akhir dari ini yang Anda masukkan. Yang diambil ya cuma jumlah taksa, individu, dominasi, atau misalnya nanti Anda pakai Simpson Mongo dan Shannon Wiener atau nilainya ya dihilangkan. Lebihnya nilainya dihilangkan. Itu yang bisa ya. Jadi tidak semuanya. Maka tadi tujuan dari analisis itu untuk apa sih? Kan untuk menjawab. Ya, Anda melakukan analisis untuk menjawab tujuan yang teman-teman pengen ketahui. Teman-teman pengen. Ada yang ditanyakan? Mungkin ini Pak, untuk yang ini Pak, saya penasaran dengan yang di bawah yang indeks Simpson itu Pak. Nih, nah ya Pak. Nah itu gimana cara menghitungnya gitu? Kalau di atas tadi ya, memang tidak semua ya dihitung. Apakah di hewan itu hanya atas yang hanya nanti keanekaragaman
distribusi nanti ada sendiri. Nanti mungkin di praktikum akan dipraktekkan. Kemudian ada asosiasi ya. Nah, itu adalah beberapa di tumbuhan. Asosiasi distribusi itu bisa di hewan ataupun di tumbuhan. Ya. Karena ragaman juga bisa di tumbuhan. Ketika ini adalah kalau kemarin teman-teman mengetahui adanya metode kuadran dan kuadrat ya, masih ingat ya. Ketika di kuadran maka plot 1 itu di situ hanya akan ada 4. Ini ada contoh tabel ya. Ini hanya contoh tabel. Ya. Ini hanya contoh tabel. Ada 4 terdekat. Ya. Meskipun nanti di kuadran 1 itu ada di situ ada 3 spesies ya, 3 jenis, maka dilihat jaraknya. Maka di sini ada jarak tabel jarak. Kemudian di situ ada. Nah, kemudian di situ ada mengukur luas bidang dasar. Ya, luas bidang dasar itu diameter. Luas bidang dasar itu rumusnya apa? Seperempat pi r kuadrat kan gitu ya. Seperempat pi b kuadrat ya. Nah, ini sengaja memang tidak saya lengkapi ya. Karena nanti silakan dihitung ya tadi KR, FRDR dan SDR ya. Tugas teman-teman itu adalah baca. Ini di buku ekologi hutan ya. Ini saya ambil di buku ekologi hutan di mana di situ sudah jawabannya. Beserta jawabannya. Jadi di situ sudah ada cara luas bidang dasar seperti apa, cara menghitung KR seperti apa, dan bahkan nilai SDR-nya ada. Karena ini poinnya semuanya saya ambil dari buku tadi. Saya pengen teman-teman punya inisiatif untuk membaca. Maka tadi saya kasih krunya contoh analisis di tumbuhan itu ada di buku ekologi. Tidak, saya masih ada gambar saya catnya di buku saya. Oke, Anda silakan baca di buku ekologi hutan karangan Indrianto, ya, Indrianto. Bukunya seperti ini. Itu sudah komplit ya. Di halaman 155 nanti kalau teman-teman lihat itu sudah jelas semuanya. Kalau nggak kelihatan, sudah jelas kelihatan semuanya nanti. Ya. Jadi di situ maka tadi silakan dibaca. Memang hanya angkanya yang berbeda, Mas ya. Hanya angkanya berbeda. Tapi nilainya sudah semua, sudah ada semuanya. Sudah ada semuanya. Saya pengen teman-teman baca. Ketika baca nanti kok belum paham, boleh ditanyakan. Saya sudah selesai, tidak mengaku ya. Maksudnya masuk di lagi. Di mana? Ya nanti setelah Lebaran atau sebelum Lebaran boleh. Bisa WA boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya. Dalam artian mau teman-teman hari libur ya monggo ya. Mungkin nanti kalau libur mungkin balasnya agak lama sebatas itu ya, balasnya konfirmasinya agak lama. Tapi tidak mempengaruhi dalam artian kalau libur ya libur, enggak seperti itu. Karena kita kan untuk berkomunikasi itu kan dengan teknologi. Dengan teknologi kan hanya satu untuk mempermudah dalam sebuah komunikasi. Jadi dalam artian tidak terbatas. Dalam artian seperti itu. Ya. Jadi di perpustakaan ada sebenarnya, tapi teman-teman kan saya kira sudah pulang semua, kayaknya sudah mudik semua ya, karena ya itu kan kewajiban Anda untuk perpustakaan.
ya. Atau nanti setelah Lebaran boleh nanti di ekologi, monggo silakan, tidak ada masalah kalau memang pengen ketemu ya. Karena nanti ya tadi saya katakan nilai saya ada dua ya, ada dua. Satu nanti di tugas ini, ya, tugas di e-learning ya, di e-learning itu ada ini kan tugas teman-teman ya. Anda untuk menghitung ini nilai ini itu di analisis hewan. Nanti di tumbuhan itu akan ada tugas dari saya ya, seperti ini juga. Itu hanya saja nanti akan saya berikan setelah Lebaran. Ya. Nah, angpau Lebarannya nilai ini tugas ini ya. Jadi kalau sangu Lebarannya ini nanti nilai teman-teman gitu ya. Angpau. Nah, oleh-olehnya liburan menjelang Lebaran saya kasih oleh-oleh ini ya. Teman-teman mengerjakan ini ya. Ini oleh-olehnya ya. Untuk dibawa pulang ke rumah kan, untuk dibawa pulang ke rumah teman-teman menghitung Simpson ya, kemudian menghitung Margalef, ini sama channel winner. Titiknya apa Pak ya? Titik ini ada isi name terakhir, 2 name terakhir. Misalnya Mas Iksan ini name-nya adalah 54 ya, maka ini diisi 54, ini 54 dan semuanya sama 54. Kalau name-nya terakhir 100 ya kan berarti 0 ya, sudah ya 0 semuanya ya, seperti itu. Jadi oleh-oleh mudik ya, ya. Sedangkan ini nanti oleh-olehnya arus balik ya. Angpau saya ini saya ya, seperti itu. Ada yang tanyakan? Saya tidak akan menjelaskan sebelum teman-teman baca dulu di buku sudah saya berikan ekologi hutan karangan Indrianto ya, Indrianto. Itu kalau nggak salah di halaman 150 berapa, 150-an, 155 ya, 155 ya, itu lengkap ya. Hanya angka yang berbeda tapi cara menghitungnya sama, bahkan sampai muncul nilai CR-nya ada ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi, monggo dipersilahkan. Atau masih penasaran ya, nanti kita bertemu setelah Lebaran ya, di ekologi, karena saya kira nanti pasti balik lagi karena nanti ada insya Allah ada KKL ya, ada kuliah lapang ya, yang nanti akan mengamati beberapa organisme di hewan dan tumbuhan dengan menerapkan beberapa metode yang pernah kita pelajari ya. Kemudian nanti bagaimana proses dari organisme yang teman-teman dapatkan atau yang teman-teman temukan itu nanti bergabung dengan teman-teman mata kuliah apa, sistematika ya atau sistematika. Kenapa itu Pak? Sekarang itu sistematika apa biodiversitas? Taksonomi Pak. Taksonomi ya. Jadi nanti untuk mengidentifikasi jenis hewan dan tumbuhan itu taksonomi yang akan berperan di sana. Sedangkan untuk pengamatan metode itu nanti di ekologi. Jadi nanti akan ada 2 mata kuliah yang akan bergabung jadi satu di kuliah lapang. Insya Allah seperti itu ya. Semoga tidak ada halangan ya. Karena hampir berapa tahun, 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita tidak ke lapang secara bersama-sama. Ya, terakhir ke lapang itu di angkatan 19 belum pernah ke lapang bersama-sama. Hanya beberapa mata kuliah saja yang kami lapang. Oke, ada yang ditanyakan? Monggo